Oke, kita ketemu lagi di perbincangan Talkshow Solusi SDM. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar? Saya Aldi yang akan bersama Anda membersamai para narasumber untuk dialog kita 1 kali 60 menit ke depan ya. Dan seperti biasa yang hadir untuk talkshow kita ini sebagai narasumber tetap adalah Ibu Novianing Tiastuti, CEO bosnya MSC Consulting. Selamat pagi Mas Aldi, Sehat ya, salam Bu, ya? sehat, Salam alhamdulillah. Ya. Selamat pagi Sobat Merkuri dimanapun berada. Saya ngelihat dua narasumber ini seger-seger gitu ya. Oh iya. Saya yang agak ngapunten, mudah-mudahan Iya. tidak terkontaminasi. Sudah ada barriernya. Ada barriernya, oke. Justru harus terbawa Pak, harus terbawa menjadi lebih semangat. Ya, oke. Kemudian narasumber tamu kita adalah Mbak Nini, saya panggil Mbak aja ya, Iya. supaya tetap semangat, tetap awet muda. Mbak Nini Lestari, SECHT, founder dari PT Sinergi Prestasi Indonesia. Iya. Apa kabar Mbak terima Nini? kasih. Selamat pagi Bapak. Pagi. Alhamdulillah luar biasa. Sehat ya? Sehat. Ini datang dari Malang. Oh iya. Iya. Oh. Boleh kenalan dulu sama Sinergi Prestasi Indonesia. Apa ini? Perusahaan kami bergerak di bidang pendidikan dan pelatihan Pak. Pendidikan dan pelatihan. Di bidang MSDM, kemudian di bidang administrasi perkantoran. Oke, Dan basisnya kami sekarang dalam proses untuk mendirikan LPK, Apa itu? Lembaga Pelatihan Kerja, Oh, di Malang semua ini. di Malang. Oke. Tapi kalau untuk operasionalnya kan nasional ya. Nasional ya. Seluruh Indonesia. Iya. Jadi PT Sinergi Prestasi Indonesia dan MSC ini kolaborasi bukan kompetisi. Iya. Betul. Saling bersinergi dan berkolaborasi. Iya. Itu tagline dari rumah UMKM saya. Oh, gitu ya? Kolaborasi bukan kompetisi. Oke, Mbak Nini dan Mbak Bu Novi punya tanggung jawab besar untuk membuat SDM kita jadi lebih berkualitas ya. Iya, Dengan betul. segala upaya yang sudah dilakukannya. Hari ini kita ngobrol spesial untuk magang, betul ya Bu Novi ya? Iya. Betul. Ya, menarik memang karena di awal-awal Merkuri kan juga ada program magang Iya, dari iya, anak-anak iya. mahasiswa. Di awal-awal kita masih kagok-kagok juga, saya sama Nila tuh rasanya kalau wong iki kita nggak membayari gitu kan ya, terus mau di-push itu seperti apa. Iya. Nah setelah ketemu sama dosennya malah kita yang diomel-omelin. Gak bisa karena di kampus nanti mereka akan lebih kejam perlakuannya. Oh ya udah kita kejemin aja. Kejam dalam Memang pengertian harus dilatih, benar. ya kejam dalam pengertian bahwa mereka itu kan MBKM itu kan setaranya lumayan sak semester, Iya. kemudian 21 SKS kan gede kayak Iya. skripsi aja cuma 6. Iya. 3 kali lipatnya skripsi gitu lah. Iya. Nah hari ini kita mau ngobrol apa kalau di industri Bu Novi? Jadi itu tadi kita tuh nganggap magang itu sepele ya Mas. Maksudnya sepele Iya. itu alah ya wis lah magang ini paling program sekolah oke lah kita bantu kayak gitulah. Bahasa sederhananya itu gitu. Jadi meskipun kita bilang ya ini sosialnya kita, terus kemudian juga kita menganggap ini membantu pendidikan lah kayak gitulah ya. Kita bukan solider apa ya. Kita concern terhadap pendidikan dan kita mau membantu. Nah, mungkin seperti itu. Nah, dengan cara seperti itu Mas, ternyata kan banyak juga keluhan-keluhan yang kalau kita tanya mau dimagangin enggak gitu, enggak ngerepoti tambahan kayak gitu kan. Seperti itu. Jadi akhirnya magang ini jadi beban buat perusahaan padahal sebenarnya kalau kita ini punya tempat kita ini kedapatan tempat magang bagi mahasiswa atau anak-anak siswa SMK kayak gitu yang vokasi itu sebenarnya banyak nilai tambahnya gitu. Cuman kadang kita itu nggak tahu caranya gitu. Sama kayak Mas Aldi tadi di kami juga ada banyak anak magang dan sudah beberapa kali periode gitu. Kadang itu kita juga merasanya begini lebih merasa gini. Apa ya kok mereka ini cuma kita ini yang bingung supaya mereka belajar gitu. Iya, betul. Artinya gitu. Kita bingung mereka supaya dapat hal yang banyak gitu. Tapi kadang mereka ini juga nggak sama dengan semangatnya dengan kita gitu loh.
Jadi nggak aktif, terus cuma nunggu gitu. Iya, Kalau iya, ketemu iya. saya ketemu anak SMK gitu, misalnya coba ceritakan dong kamu pengalaman magangnya gimana, apa yang kamu lakukan di magang. Di magang saya nggak dapat tugas apa-apa, saya nunggu disuruh katanya gitu. Oh. Nah ini kan sebenarnya jadi tujuannya itu jadi nggak sesuai, tidak semulia yang diharapkan kayak gitulah Mas. Nah kita sore pagi ini kita akan ngobrol ketemu dengan Mbak Ninin ini supaya kemudian karena beliau ini adalah sudah punya pengalaman mengelola program magang yang bisa meningkatkan produktivitas, kita mau dengar sharingnya supaya saya mungkin juga Merkuri kalau dan mungkin teman-teman yang lain yang menerima mahasiswa magang, menerima magang lah gitu. Nah, itu kita bisa sama-sama mendapatkan hasil yang optimal gitu. Oke. Kita mulai dengan pertanyaan ini Mbak Nini, mindset yang mesti dirubah. Program magang dari beban menjadi investasi strategis untuk produktivitas. Nah, seperti apa itu? Baik, jadi yang pertama memang harus dipahami. Mungkin lebih dekat ke mikrofon, Mbak. Nah. Siap. Yang pertama memang harus dipahami dulu Pak, sebetulnya pengertian pemagangan ini di lapangan masih rancu ya. Jadi kita sebetulnya pemagangan ini kan yang disebut dengan pemagangan itu yang setelah mereka menyelesaikan studinya. Oke. Jadi kalau yang masih dalam proses studi itu biasa kita sebut dengan prakerin atau PKL. Itu pada saat mereka masih di dunia pendidikan yang belum selesai. Belum selesai. Berarti MBKM itu prakerin ya? Ya, jadi disebut itu. Nah, kemudian karena dasarnya berbeda Pak. Kalau yang PKL dan prakerin itu kan pakai Perpres nomor 78 ya. Nah, ini kalau untuk pemagangan kita dasarnya adalah Permenaker nomor 6 tahun 2020 dan itu bagi mereka yang sudah menyelesaikan studinya. Jadi bisa betul-betul full support untuk bekerja, untuk pelatihan kerja di dunia industri atau dunia kerja yang lain. Nah, untuk kita yang harus dipahami perbedaan yang paling kentara dari dua aturan itu apa Mbak Nini? Kalau untuk yang pemagangan ini kan mereka perjanjian kerjanya itu antara perusahaan dengan personalnya langsung yang bersangkutan. Oke. Tetapi kalau yang PKL atau prakerin itu biasanya MOU antara perusahaan dengan pihak sekolah institusinya. Atau dengan sekolah atau dengan universitasnya. Jadi kita ada bermitra gitu ya. Dudi dengan lembaga pendidikan. Itu yang paling mendasar perbedaannya. Meskipun secara materi sebetulnya apa yang harus dikerjakan sama ya? Kurang lebih sama, tetapi ada persyaratan-persyaratan yang membedakan antara pemagangan dengan prakerin. Kalau prakerin itu kan usia boleh di bawah 17 ya, karena mereka kan masih dalam sekolah SMK setara gitu ya. Jadi kalau yang pemagangan itu minimal itu 17 tahun Pak. Jadi di atas 17 tahun itu yang baru boleh mengikuti program pemagangan. Kalau durasi bebas? Kalau durasinya SMK itu antara 6 bulan sampai 1 tahun ya. Sekarang ada program. Jadi kalau dulu biasanya 3 bulan, 4 bulan gitu. Akhirnya kita yang di industri ini kesulitan Pak, karena kita baru melatih, harusnya dia sudah bisa berkontribusi, harus balik kembali lagi ke sekolah. Kemudian bagi anak-anak sendiri, kalau 3 bulan sampai 4 bulan itu belum efektif pembelajarannya. Jadi dia baru tahu luarnya, sudah kembali ke sekolah. Padahal tujuannya kita untuk pendidikan dan pelatihan ini kan untuk membuat mereka lebih siap kerja gitu. Jadi waktunya kurang. Akhirnya kita pada saat evaluasi kurikulum bersama Dudi, kita berikan masukan-masukan paling tidak untuk PKL atau prakerin itu minimal 6 bulan dan ada beberapa sekolah yang 1 tahun. Dudi itu apa tuh? Dudi itu dunia kerja dan dunia usaha Pak. DU-nya dunia usaha, D-nya dunia industri. Oh, nama orang. Jadi saya membahas dengan Dudi. Itu ada orang namanya Dudi Arisandi memang. Dulu lah ya. Dudi ini di mana kok diajak bahas? Oke, balik lagi. Nah, kemudian kalau
pemagangan itu maksimal 1 tahun, Pak. Maksimal ya? Maksimal 1 tahun. Tidak boleh diperpanjang, nggak ada yang magang diperpanjang ya? Boleh diperpanjang maksimal 1 tahun lagi, tetapi harus di bagian yang berbeda. Karena kan tujuannya ini untuk melatih mereka siap kerja. Jadi 1 tahun itu kan misalnya di satu bagian saja gitu. Nanti kalaupun mau diperpanjang dan ada kesepakatan kedua belah pihak, maksimal hanya boleh diperpanjang 1 kali dan harus kurikulum yang berbeda. Oke. Gitu. Kalau soal kewajiban untuk uang transport atau apa itu tidak diatur dalam namanya? Iya, magang ataupun prakerin, nggak ada ya? Kalau untuk prakerin tidak ada, tetapi kalau untuk pemagangan Pak, itu berdasarkan Permenaker nomor 6 tahun 2020 itu kita memberikan uang saku 60% dari UMK gitu. Karena mereka ini kan sudah selesai pendidikan sehingga mereka supaya efektif ya dan efisien prosesnya itu memang mereka diberikan semacam tugas-tugas yang terstruktur berdasarkan kurikulumnya. Nah, itu sangat membantu pekerjaan yang ada di tempat penyelenggara magangnya itu, sehingga kita wajib memberikan uang saku sebesar 60%. 60% dari UMK setempat ya. Betul sekali. Surabaya, Sidoarjo. Ya, Sampai di sini Bu Novi ada komentar? Iya, nah ini kan ternyata saya sendiri nggak ternyata dengan peraturannya. Oh, awas lo ya. Iya, ini harus. Saya juga baru tahu. Iya. Ada prakerin, ada magang. Kalau itu tahu, cuman ya tadi itu bahwa ternyata magang itu adalah yang sudah lulus, bukan yang mereka masih kuliah masih kayak kuliah gitu. Atau masih sekolah. Kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu tadi ada dasar hukumnya yang kemudian harusnya saya pelajari gitu. Karena kalau enggak saya bisa salah treatment. Bisa salah. Gitu Betul ya. sekali. Iya. Tapi sebetulnya kalau tidak mengajak untuk melanggar ya. Betul. Nah, uang transport istilahnya atau apa? Yang 60% itu kalau misalnya yang minta magang itu anak-anaknya perusahaan nggak butuh gitu kan ya kami bisa menerima magang tapi kami tidak bisa memberikan apa-apa kecuali kan banyak yang kayak begitu. Nah, itu gimana sebetulnya, Mbak? Yang nomor 1 tadi kan ada pertanyaan Bapak tentang merubah mindset gitu ya. Jadi perlu dibangun kesadaran memang Pak. Jadi ini sebetulnya pemagangan ataupun prakerin ya, kalau dikelola dengan baik ya, dikelola dengan terstruktur, kemudian ada instrukturnya, ada instruktur yang kompeten di dalamnya. Makanya kita kan ada pelatihan-pelatihan in company trainer ya. Itu tujuannya untuk membimbing dan melatih si pelatih di tempat kerja ini supaya dia betul-betul memahami apa saja yang perlu dilatihkan, target-target apa yang harus dicapai oleh para peserta ini gitu kan. Nah, itu yang paling penting Pak, itu ada kesadaran dari perusahaan, terutama dari HR ya, dari bagian HRD-nya itu tentang selama ini kita itu kan sering mengeluh gitu di perusahaan bahwa kita untuk mendapatkan kandidat ini susah banget sekarang ya, terutama dengan Gen Z ya yang sekarang kita rekrut kemudian berapa hari kerja sudah menyerah, itu kan memang banyak ya Pak faktanya di dunia kerja. Nah, sebetulnya program pemagangan itu adalah solusi Pak untuk kita bisa mendapatkan kandidat yang lebih baik melalui program pemagangan ini. Nah, itu yang harus disadari bahwa jangan lagi dianggap bahwa program pemagangan ini sebagai beban gitu. Karena faktanya ketika kami mengelola program prakerin maupun pemagangan ini dengan pengelolaan yang berkualitas ya. Pengelolaan yang berkualitas itu yang tadi ada programnya yang terstruktur, ada pelatihnya, kemudian ada evaluasinya, dan semua kita lakukan berdasarkan peraturan yang berlaku. Itu kan pastinya kalau ada peraturan itu kita aman ya Bu dari sisi apapun gitu Pak. Jadi mau ada pengawasan dari Disnaker kah, dari dunia pendidikan kah, atau dari kementerian yang lain, itu kalau kita
melakukan praktek pemagangan berdasarkan regulasi yang tepat, itu kan kita pasti aman dulu nih Pak, sesuai gitu kan. Nah, dari situ itu sebetulnya manfaatnya luar biasa Pak. Jadi benefitnya ini kan bagi yang pertama pastinya perusahaan, produktivitasnya itu akan meningkat dengan adanya biaya tenaga kerja yang biaya tadi rekrutmen itu biasanya kan tinggi ya Pak, biaya rekrutmen, kemudian biaya pelatihan, apalagi kalau karyawan kita baru direkrut kemudian resign, itu yang pertama biaya rekrutmen, yang kedua biaya pelatihan, dan yang ketiga itu biaya turnover yang kadang kita tidak menghitung gitu ya Bu ya, tidak dihitung. Tapi kalau kita udah rekrut, udah dilatih, kemudian mereka resign, itu sebetulnya kan biayanya besar ya Bu di situ. Nah, dengan pengelolaan program pemagangan yang bagus Pak, itu bisa kita antisipasi semua, sehingga kita pada saat rekrutmen tinggal memilih dari kandidat yang terbaik tadi, dari anak-anak magang yang terbaik, yang kita udah tahu nih selama 1 tahun mereka magang tuh yang terbaik yang mana, dari soft skill maupun dari hard skillnya, kompetensinya, sehingga karena mereka juga sudah tahu budaya kerjanya kita ya Bu ya, sehingga pada saat kita rekrut, kita mintain komitmen, kalau ternyata dia mau bersedia bekerja di situ, ini pengalaman saya, mereka bertahan jangka panjang lebih lama ya, gitu. Karena jadi mereka mengenal lebih baik ya. Betul, karena dia udah tahu nih pekerjaannya apa, budaya kerjanya seperti apa, timnya seperti apa. Ketika mereka komit, oh iya Bu, saya mau bekerja di sini, maka mereka pasti akan jangka panjang, gitu. Kemudian dari situ akhirnya kita kan tidak ada biaya rekrutmen lagi Pak. Yang kedua tidak ada biaya turnover dan tidak ada lagi biaya pelatihan, karena anak-anak yang sudah mengikuti magang selama 1 tahun itu kan sudah sama seperti pengalaman 1 tahun kerja, sehingga pada saat kita rekrut dia tinggal penempatan saja. Kira-kira itu benefitnya. Baik, nanti kita lanjutkan Bu Novi, kita break dulu. Menarik ini, kita ke iklan dulu sahabat Mercury, sambil juga mengingatkan kalau Anda mau sharing silakan 0315620096 atau 5679696 atau WhatsApp juga boleh 0817300096. Ya, kita lanjutkan dari penjelasan Mbak Nini di awal tadi. Saya coba untuk merangkaikannya dengan perusahaannya Mbak Nini ya, yang namanya Sinergi Prestasi Indonesia. Karena ternyata magang itu dalam tanda petik, setelah saya paham, tidak sesederhana pemahaman saya selama ini. Betul Pak. Magang itu bisa menjadi sangat berkualitas kalau dipersiapkan dengan baik. Nah, ini kan perlu pakar gitu ya. Iya. Kita makanya belajar dari pakarnya hari ini. Sama-sama saya juga belajar nih. Karena supaya nggak misleading Mas. Iya, supaya nggak misleading. Nanti ya kan magang lah, magang udah apa lah, itu kan akhirnya membuat kemudian generalisasinya magang itu gak penting, magang itu hanya wasting time gitu. Terus ada lagi yang mungkin tidak enak Mas, mempekerjakan orang di bawah upah standar. Jadi bisa jadi ada tuduhan seperti itu, gitu kan. Betul. Kita mau ambil tenaga kerja yang murah, tapi ya itu tadi ala-ala magang gitu. Ala-ala magang gitu. Itu kan tidak mengenakkan sekali kalau sudah kena. Dan itu tidak boleh Pak diasumsikan seperti itu. Makanya anak-anak magang ini kan tidak boleh ditempatkan di bagian inti dan sendiri gitu. Jadi dia memang harus dalam pengawasan ada dan pendampingan gitu ya. Pendampingan dari karyawan dan pelatih gitu. Jadi tidak boleh dia dilepas sendirian bekerja, diberikan tanggung jawab yang besar, karena dia kan dalam masa pelatihan ya, itu yang harus digarisbawahi. Mbak Nini, sebelum itu cerita dong soal Sinergi Prestasi Indonesia, karena kan ternyata jenengan tadi beberapa kali di sesi awal tadi kami gitu kan, artinya bersama sinergimu toh. Itu menyusun kurikulum, menyusun apa. Nah, Sinergi Prestasi Indonesia ini menyalurkan orang untuk magang begitu. Jadi begini Pak, kalau untuk yang PT Sinergi Prestasi Indonesia itu kan tempat saya bernaung untuk saat ini gitu ya. Itu yang LPK-nya.
Tapi kalau yang praktek, ini saya luruskan, kalau yang best practice saya pernah menerapkan baik itu prakerin maupun pemagangan berkualitas itu di perusahaan industri pemintalan benang. Jadi perusahaan tekstil di PT Indira Texpindo, dan waktu itu kita mendapatkan apresiasi dari Kementerian PMK, Pak. Kita dikunjungin dari Kementerian PMK, ada 80 personil gitu, Pak, datang ke perusahaan kita, dan alhamdulillah kita diberikan apresiasi, dan program kita best practice-nya itu dijadikan role model untuk perusahaan-perusahaan lain gitu. Jadi materi kita sempat dibawa dan akan ditularkan ke perusahaan-perusahaan lain yang menerapkan pemagangan dan dijadikan bahan untuk mengevaluasi program-program yang berkaitan dengan pemagangan ini. Ya, artinya kan menyediakan kesempatan untuk magang bagi mereka yang mau. Betul sekali. Berarti mereka harus mendaftar begitu ya? Kita atau gimana? bekerjasama. Gitu, jadi yang lebih efektif kita kan nanti prakteknya itu kan dimulai dari kita membuat manpower planning ini supaya efektif, Bapak. Jadi kalau sekarang perusahaan tidak mendapatkan manfaat yang optimal dari perusahaan itu, sebetulnya faktanya begini. Perusahaan itu kebutuhan karyawannya anggaplah 100. Nah, di perusahaan itu sudah ada nih Pak karyawan 100 yang menempati seluruh posisi yang sesuai kebutuhan itu. Nah, kemudian kita datangkan anak magang, Bu, baik dari sekolah yang PKL itu maupun yang magang ya misalnya. Nah, ini akhirnya kan tidak efisien ya Pak, itu yang akhirnya menjadi beban, karena sebetulnya mereka dengan 100 karyawan ini sudah bisa mengerjakan pekerjaan, kemudian ada tambahan, yang ini kan dianggap beban Pak, ngerepoti. Yang akhirnya ada istilah ya Bu, mereka itu ngopi dan fotokopi begitu ya. Nah ini kan yang tidak efektif Pak. Betul. Nah kemudian yang betul itu kita dari kebutuhan 100 itu kita mappingkan dengan manpower planning Pak. Jadi kita review job disk-nya. Jadi yang memang membutuhkan skill khusus begini kan untuk karyawan ya, skill yang lebih tinggi dan continue gitu kebutuhannya. Misalnya yang harus menjaga kualitas betul-betul, terus pekerjaan inti ini kan harus karyawan. Tetapi kan ada pekerjaan ringan yang trainingnya cepat dan bisa misalnya ada pergantian, itu akan mudah untuk mempelajari. Nah, berarti kliennya Sinergi itu perusahaan ya? Betul. Oh, tadi saya pikir oh ini kan kayak outsourcing, kayak bukan gitu ya? Maksudnya menampung orang kayak outsourcing gitu loh, terus menyalurkan bukan ya? Tapi perusahaan kemudian dibuatkan manpower planning tadi itu. Betul. Gitu. Oke, jadi bukan Mbak, saya bukan. Kalau yang saya ceritain itu best practice yang di perusahaannya dulu. Kan tadi saya cerita, saya penerapannya di perusahaan. Karena dulu saya sebagai HR manager di perusahaan itu. Oh, gitu. Bukan benar Sinerginya, bukan. Bukan. Jadi kalau Sinergi Prestasi Indonesia ini LPK-nya, karena kalau program yang pemagangan itu kan boleh menerapkan pemagangan itu kalau ada lembaga pelatihan di dalam perusahaan yang didaftarkan yang terdaftar di Disnaker, Pak. Nah, kan nggak banyak nih perusahaan yang memiliki lembaga pelatihan yang terdaftar di Disnaker, betul? Ya, betul. Maka solusinya perusahaan ini harus bekerja sama dengan lembaga pelatihan kerja pihak ketiga, Pak. Oh, ya itulah Sinergi. Membantu lembaga pelatihan pihak ketiga, sehingga kami yang bekerja sama dengan sekolah kita kerjasamanya rekrutmennya sebetulnya kalau yang program pemagangan bisa dari umum, bisa dengan kita bekerja sama dengan sekolah gitu. Tetapi yang selama ini kami lakukan kan MOU-nya dengan sekolah. Jadi kita lebih kalau terstruktur dengan sekolah kan lama-lama mereka mengenali ya kebutuhan kita itu seperti apa gitu. Jadi nanti pada saat kita mau rekrutmen itu kita bisa seleksi ya, menyeleksi dari kandidat yang sesuai sama kebutuhan perusahaan. Paham. Sekarang saya jadi paham. Jadi Mbak Nini punya pengalaman. Mewakili dua Pak. Iya. Jadi satu sebagai
praktisi di industrinya yang membuat program pemagangan ini terbukti ternyata kalau dikelola dengan baik itu memberikan manfaat optimal bagi perusahaannya, kemudian bagi pesertanya, dan bagi program pemerintah ya Pak yang kita mau mencetak SDM unggul yang kompeten dan berdaya saing. Nah ini solusinya ya di program pemagangan berkualitas itu. Ya, mumpung kita bicara sama yang sudah pernah melakukan dan berhasil gitu ya. Mungkin kita akan menggali lebih banyak soal itu. Kalau bekerja sama dengan LPK-nya kan tinggal datang nanti ya apa MOU-nya kayak gimana kayak gitu. Nah, sekarang pertanyaannya berikutnya, elemen kunci dalam merancang program magang yang tadi sudah jadi back practice tadi itu apa aja Mbak yang harus diperhatikan? Yang pertama itu harus memahami regulasinya dulu ya Pak. Itu poin kunci, poin utamanya. Nah, ini dilupakan. Ini yang dasar bagi, hukumnya. Para perusahaan ya, para HR di perusahaan ini kalau menerima baik itu pendidikan dan pelatihan vokasi yang prakerin atau PKL itu maupun yang pemagangan ini harus menguasai regulasinya dulu supaya nanti praktek yang ada di dalam itu kita tidak melanggar. Itu poin satu. Kemudian yang kedua yang paling penting ya Pak itu ada programnya sendiri terstruktur. Setelah memahami regulasinya kan dari regulasi itu kita membuat program yang terstruktur itu mulai dari manpower planningnya ditata, kemudian job description-nya, bukan job desk ya namanya, tidak boleh menyebut job desk Pak. Apa namanya? Tugas. Oh, tugas. Jadi tugas-tugasnya apa? Karena job desk itu kan bagi karyawan. Kalau mereka namanya tugas. Tugasnya apa? Kemudian target kompetensinya apa itu harus jelas supaya nanti nyambung dia punya tugas apa, supaya dia melaksanakan tugas ini dengan baik dia harus jelas target kompetensinya apa. Nah kemudian ada kurikulum pelatihannya Pak yang dimana dia dilatih untuk mencapai target kompetensi. Nah sehingga dia bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan benar sesuai sama SOP-nya. Kemudian yang terakhir yang berikutnya adalah harus ada pelatihnya Pak. Dan pelatihnya ini yang harus memahami konsepnya magang tadi, programnya itu Bu. Dan harus memiliki keterampilan melatih Pak. Itu ada pelatihannya juga. Ya, ini biasanya kita pelatihannya namanya in company trainer. Jadi kita di Kadin, baik itu Kadin Institut maupun Kadin Jatim biasanya ada program-program untuk itu. Kalaupun tidak, kita ada pelatihan yang berbasis kompetensi. Sertifikasinya by BNSP Pak. Itu juga ada pelatihan in company trainer gitu. Nah, yang terakhir harus ada evaluasi Pak. Jadi untuk melihat efektivitas antara program yang kita buat dengan aktualnya, manfaatnya sudah optimal atau belum, kendalanya apa. Ini harus dilakukan evaluasi dan dilakukan perbaikan secara terus-menerus, itu kuncinya. Terakhir dia harus diberikan sertifikat. Sertifikat bagi pesertanya. Setelah magang selesai. Bagi peserta, apakah dia direkrut atau tidak, tetap harus keluarin sertifikat. Sertifikat wajib Pak kalau untuk pemagangan, karena itu kan bukti bahwa peserta ini sudah melakukan pemagangan ataupun prakerin, dan ini sangat bermanfaat bagi si peserta pada saat dia melamar pekerjaan nanti. Gitu. Memang tidak semudah yang kita bayangkan Mbak Nini ya. Kalau misalnya Anda dan perusahaan Anda nggak mau repot ya sudah hubungi Sinergi kan gitu kan. Betul. Ada ceritanya Mbak Nini mesti paham regulasinya, paham aturan segala macamnya, punya sertifikasi pelatihannya gitu kan. Nyiapin trainernya. Kalau semuanya nggak mau ribet ya sudah hubungin aja Sinergi Prestasi Indonesia. Dan MSI Pak. MSI. Sekarang giliran MSI. Oke, kalau saya mungkin begini sih, lebih ke program magangnya ya Mas ya. Meluruskan kembali gitu ya, bahwa ini adalah bagian yang tidak bisa dilepaskan dari strategi pengelolaan SDM. Jadi kayak tadi nih,
kenapa ini bisa dikatakan bagian dari strategi, karena ini tadi kalau kita tadi itu kan gini, mapping dari manpower planning gitu ya Mas. Nah itu kan artinya kita benar-benar ngelihat nih kebutuhan di tempat kita apa gitu ya. Kalau misalnya ada karyawan yang resign atau sakit atau berhalangan atau kebutuhan karena ordernya banyak gitu kan. Nah ini kalau ada orang baru kan ketika ada kekosongan seringkali kita bingung harus nyari orang baru. Nah sebenarnya kekurangan atas jumlah-jumlah tadi itu, kalau kita benar-benar melakukan manpower planning dan mapping tadi Mas, kita bisa identifikasi nih, kita bisa ambil dari magang karena kesempatannya dan secara peraturannya sudah ada gitu. Gitu. Jadi sebagai solusi juga buat perusahaan, sehingga kemudian karena tadi sudah dijelaskan asal mengelola dengan baik ya, artinya kita benar-benar mendapatkan orang dan mendapatkan manfaat yang kita bisa dapatkan setelah setahun kita meritin mereka, memperlakukan mereka sebagai anak magang dan dengan tadi kurikulum yang tepat tadi gitu. Luar biasa loh Bu Novi, karena saya belum menyampaikan, Bu Novi sudah bisa menjawab Bu Rika. Oh gitu. Karena pertanyaannya Bu Rika gini, menurut perspektif HR, apa definisi magang berkualitas dan bagaimana cara mengimplementasikannya di lingkungan kerja nyata? Kan sudah tadi dijawab. Sekarang Mbak Nini mempertegas lagi untuk Bu Rika yang mungkin baru bersama kita tidak mendengar penjelasan awal tadi. Silakan Mbak Nini. Oke, jadi gimana Pak tadi pertanyaannya? Magang berkualitas dan definisi magang berkualitas dan gimana cara mengimplementasikannya di lingkungan kerja nyata. Kalau magang berkualitas itu di mana program pemagangan ini hasilnya ya Pak itu bermanfaat optimal bagi semua pihak terkait, yaitu perusahaannya mendapatkan benefit, kemudian pesertanya dia jadi kompeten ya, KSA-nya itu Bu ya, knowledge, skill dan attitude-nya. Terutama itu Pak ya, kalau untuk anak-anak supaya siap kerja kan memiliki tiga hal itu yang betul-betul siap dia untuk menjadi karyawan yang siap pakai gitu. Nah kemudian bagi program pemerintah ini kan banyak ya Pak, program pemerintah baik itu di pelatihan vokasi, kemudian kesiapan untuk mencetak SDM unggul dan lain-lain. Nah, semua program ini sebetulnya bisa kita jalankan dengan program pemagangan yang berkualitas itu, gitu. Itu yang dimaksud dengan hasilnya nanti bermanfaat dan benefitnya itu bisa dioptimalkan, gitu Pak. Dan itu bisa diukur ya. Kalau untuk seperti di perusahaan itu benefitnya apa gitu, itu bisa diukur Pak. Kita ada cost and benefit analysis kan. Nah itu kita bisa lakukan pengukuran, bisa dibandingkan antara sebelum kita melakukan pemagangan itu biaya tenaga kerja per bulan berapa, kemudian setelah kita melakukan program pemagangan yang efektif ada penurunannya berapa itu. Nah kemudian kalau prakteknya seperti yang tadi saya sampaikan, ya dimulai dari manpower planningnya dulu, kemudian dibuat tugas ya. Kalau sudah ketemu nih dari manpower planning, kalau tadi saya cerita ternyata dari 100 kebutuhan manpower itu bisa 80-nya itu karyawan, 20-nya magang. Cuman yang magang ini kan pekerjaan ringan gitu. Itu yang dipilah dari tugas-tugas atau job desk-nya karyawan itu dipilah sebagian dialokasikan untuk tugasnya anak magang. Nah itu di manpower planning. Jadi akan kelihatan tiap bagian karyawannya berapa, magangnya berapa. Magangnya ditempatkan di bagian apa, itu kan harus jelas di manpower planning. Baru kemudian tugasnya apa. Nah setelah tugasnya apa, target kompetensinya apa. Setelah target kompetensinya diketahui, kita buat kurikulum untuk mencapai target kompetensi ini. Kurikulum atau kalau di tempat saya namakan agenda training gitu. Nah, agenda training ini harus jelas sekali dari mulai dia pertama dilatih apa, soft skill dulu, K3 dulu, budaya kerja dulu, itu dikuatin dulu, tata tertib perusahaannya apa. Nah, ini diagendakan di minggu pertama. Nah, kemudian masuk di minggu kedua, misalnya udah masuk on the job training ya. Sudah yang masuk ke teknis. Nah, itu pelatihnya siapa. Jadi kita identifikasi di situ, Pak.
di agenda training yang soft skill misalnya biasanya dari HR, budaya kerja dari HR. Nanti kalau udah technical skill mungkin bisa dimulai dari kepalanya atau didampingi in company trainernya itu Pak. Jadi nggak harus yang melatih itu pelatih tempat kerja. Jadi pelatih tempat kerja ini kan yang mengetahui semua, yang menyusun kurikulum dan lain-lain. Dia yang memastikan bahwa proses trainingnya ini efektif, tetapi pelaksanaan trainingnya bisa dibagi Pak di kurikulum maupun agenda training itu. Jadi untuk training ini siapa? Misal kalau di industri kan ada bagian produksi, ada bagian quality gitu kan. Nah, yang melatih bagian produksi siapa? Nanti yang melatih bagian quality siapa? Itu kita breakdown dalam bentuk kurikulum atau agenda training gitu. Nah, baru kemudian dia antara dilatih dan langsung praktek kerja kan. Praktek melaksanakan tugas-tugasnya. Nah, nanti baru ada evaluasi kekurangannya apa, dia kan dibina ya, disampaikan. Sehingga nanti pada saat magang ini selesai, perusahaan ini punya database dan ada nilai-nilainya. Nah, pada saat kita membutuhkan tenaga kerja Pak, kita nggak perlu ngambil dari yang yang belum pengalaman sama sekali atau dari luar, tapi kita bisa mengambil dari database peserta magang yang sudah nilainya paling bagus atau yang paling sesuai sama kebutuhan, sehingga dia pada saat kita rekrut kan sudah siap pakai, jadi kita nggak perlu ada biaya rekrutmen, biaya pelatihan maupun biaya turnover. Ya, itu sangat itu keuntungan yang satunya. Keuntungan yang lain juga kalau misalnya kita mau berhitung ya, tadi kan regulasi membolehkan anak magang itu cuma dibayar 60%. Berarti kan perusahaan bisa saving 40%. Katakanlah apalagi kalau mappingnya dilakukan dengan benar. Tadi Mbak Nini ngomong, sebetulnya kita cuma butuh 80 orang ini, yang 20-nya diisi anak magang bisa, karena ini remeh-temeh gitu ya. Nah, itu kan bisa saving seperti apa saving, gitu ya. Sehingga produktivitasnya kan meningkat bagi perusahaan. Nah, tapi harus tadi Pak memenuhi regulasinya. Jadi kan tidak boleh memanfaatkan istilahnya Bu Novi, jadi memanfaatkan tenaga kerja murah. Jadi bukan itu tujuannya. Tujuannya kan untuk menyiapkan anak-anak ini siap kerja, para peserta ini siap kerja dan terlatih gitu Pak. Dan itu sudah ada regulasinya, maka kita harus memahami regulasinya dan menerapkan itu gitu. Ya, saya cuma pingin gini Man, ini saya cuma pingin men-trigger teman-teman yang sedang mendengar dan menonton kita ini untuk bahwa wah ribet, harus berkualitas tuh malah lebih ribet lagi. Enggak juga. Kalau mau hitung-hitungan, saya kasih hitung-hitungannya loh, masih untung. Belum lagi nanti upah di surganya ya kan. Karena perusahaan memberikan ini kan. Kita ke iklan dulu kalau gitu, nanti kita lanjutkan lagi. Oke, sebelum ke penelpon, saya lengkapi dengan pertanyaan Pak Fajar. Ada beberapa perusahaan yang dianggap melakukan eksploitasi dalam tanda petik. Bagaimana cara menghindari praktik eksploitatif dalam magang? Artinya peserta dituntut produktif tapi tidak diberikan kompensasi atau pelatihan yang layak. Bagaimana menurut Bu Novi dan Bu Nini? Ini pertanyaan Pak Fajar. Tapi kita ke penelpon dulu Mbak. Selamat pagi Merkuri. Selamat pagi. Ya, silakan Mas Dewa. Aku mau nanya, tadi memang dulu udah dibahas ya, tapi apakah berarti nggak tahu. Kalau nanya ini ngulang lagi nggak tahu juga. Tapi aturannya sebenarnya memang anak magang itu memang wajib dibayar ya, menurut saya begitu ya, karena kan ini kan mereka bukan hanya magang, mereka bekerja gitu loh, walaupun nggak harus full ya, walaupun itu ada kayak magang di SMK itu berarti masih di bawah umur, memang tidak layak di bawah umur dipekerjakan, tapi kan ini kan juga terus nggak untung perusahaan. Saya kira pokoknya kamu butuhnya sertifikat, kamu butuhnya cuma ini buat profesi aja, jadi ya wes pokoknya tak ganti sertifikat kertas saya kan nggak gitu juga. Tapi aturan itu sebenarnya lebih ditegaskan lagi, ada kan ya undang-undangnya mungkin takutnya nanti disebutin. Yang kedua, banyak magang itu kenapa kok selalu belajar di luar prodinya dia, di luar jurusan ya. Anak saya ngomong tuku gorengan, kopi, ngomong fotokopi, itu saya loh Mbak. Masih ada itu, masih ada. Tolong ya berkasih fotokopi, saya ini babu tak apa. Pikir kan sampai saya kadang kok dengerin teman-teman magang itu yang kayak nanya magang di mana, masa di sini. Sekarang saya juga datang ke suatu kantor lagi magang,
loh kok dikongkon gawe kopi, gak apa-apa dah kantor ini. Berarti ngono tok, tapi bukan sama siapa di situ. Nah, seperti itu pelanggaran itu bisa nggak sih mungkin dari MSI sebagai konsultan itu? Oh iya. Tugasnya MSI itu nanti membenarkan semua itu. Siap. Nanti kan mengulir nanti. Ini kan siapa nih kalau aku bingung, aku akhir gak dijawab. Terakhir Mas. Ya. Banyak sekali kenapa katanya gunanya magang untuk berkualitas. Tapi kok kenapa? Juga saya bertanya kepada anak magang, pasca setelah lulus kuliah. Kamu kerja di mana? Kerja di sini. Lu dulu magang di mana? Di sini. Lah, terus what next? Kenapa Anda magang kok tidak dilanjutkan di magang? Nah gini loh, saya punya masukan. Kenapa magang itu nggak dibutuhkan untuk industri yang membutuhkan karyawan? Daripada meng-hire, daripada Anda men-training orang untuk rekrutmen, ya wes aku terima magang dulu. Lah perkara cocok, tak ambil lah. Banyak kan orang-orang cuma jiplak ngono tok. Akhirnya masuk, hanya kerja, nggak di prodinya dia, nggak di jurusan dia, keluar. Contoh bagian ini, DKP. Dia magang di satu perusahaan, di media. Metu-metu terus, lu kamu kerja di media itu? Enggak. Lah terus ngapain? Ya enggak, begitu aku nyarinya di sales Honda. Hubungannya opo di bilang sales. Terima kasih, selamat pagi. Monggo, selamat pagi. Mas Dewa, itu yang terakhir tadi itu yang sudah kita diskusikan dari sejak awal ya. Betul. Wah, itulah memang disitulah yang kita ingin luruskan semuanya. Betul. Termasuk juga sebenarnya Mas Dewa, saya kok yakin ya, ini jadi contoh yang baik. Bahwa memahami tentang prakerin, PKL dan magang pun itu harus kita itu masih penting. salah. Iya. Iya, itu Gitu. aja. Tapi silakan Mbak Mbak, ini sudah mendengar secara apa namanya? Ya ini sama, pertanyaan kebingungan itu dan Iya. apa Iya. yang beredar, fakta yang beredar di masyarakat gitu ya. Iya. Silakan Mbak Nini. Baik, jadi untuk pertanyaan pertama ya Pak, kalau yang untuk prakerin dan PKL yang mereka masih di bangku sekolah itu memang tidak ada aturan untuk wajib memberikan Uang transport. uang saku, Uang saku, gitu. sorry. Uang saku ya atau uang transport gitu. Nah, tetapi kalau kita kelola dengan baik tadi Pak, meskipun yang anak prakerin itu betul-betul bisa memberikan kontribusi, ini yang saya contohkan dan sudah pernah saya praktekkan di HR itu. Dulu kita punya karyawan itu 5 Pak, di HRD Bu itu 5 gitu, semuanya karyawan. Itu berarti berapa biaya tenaga kerja yang harus kita keluarkan, karena minimal kan UMK gitu. Nah akhirnya setelah kita lakukan manpower planning yang betul dan pembagian tugas yang betul, ternyata kita hanya perlu 3 karyawan Pak yang megang tanggung jawab di HRD. Yeah. Kemudian 1 bisa menggunakan anak magang yang untuk pekerjaan yang lebih berat ya gitu, yang karena harus 1 tahun. Kemudian ada ternyata pekerjaan administratif dan filing yang ringan itu bisa diberikan kepada anak prakerin yang setiap 6 bulan ganti gitu. Nah berarti dari situ, karena si anak prakerin ini kan juga berkontribusi kalau kita berikan tadi Bu rangkaiannya, ada tugas yang jelas, ada training yang jelas, ada pelatihnya, ada evaluasinya. Nah akhirnya anak-anak ini kan betul-betul berkontribusi mengerjakan pekerjaannya karyawan Pak. Nggak disuruh beli kopi, dari fotokopi dan Jadi kopi. Dengan cara seperti itu, karena dia punya tugas yang tertulis dengan jelas, jadi dia ya hanya boleh melakukan tugas seperti yang dituliskan. Jadi bukan untuk bikin kopi dan fotokopi. Kecuali fotokopi ini memang menjadi tugasnya Pak. Salah satu tugas di staf HRD kan memang ada ya untuk menggandakan dokumen. Nah itu memang menjadi tugas administratif. Nah ini memang tugasnya dan hanya boleh sesuai dengan skop itu. Nah pengawasannya itu dilakukan oleh yang in-company trainer ini Pak, yang mengevaluasi apakah mereka dipekerjakan sesuai diberikan tugas, sesuai dengan kurikulum yang sudah dibuat tadi gitu. Jadi itu pertanyaan pertama. Kalau yang prakerin ya, nah maksudnya tadi apa harus diberikan uang saku? Kalau aturannya enggak, tapi kalau kami yang kami praktekkan itu tetap kita berikan Pak, antara mungkin kalau yang magang 60% ini antara 40-an% dari UMK kita berikan, karena dia juga berkontribusi, jadi perusahaan juga menghargai kinerjanya dia gitu, karena juga jam kerjanya kan kita perlakukan seperti karyawan Pak, nggak ada perbedaan. Aturan-aturan yang lain juga kita samakan dengan
karyawan misalnya tata tertib. Tapi kan ini kita bina si yang bersangkutan itu supaya betul-betul melaksanakan pekerjaan. Jadi dia juga setelah selesai prakerin kan punya skill, Pak. Gitu. Nah, itu kita berikan. Nah, itu benefitnya juga perusahaan akhirnya dapat penilaian positif juga Pak, dari sekolah, kemudian dari masyarakat sekitar, dari anak-anak. Itu kan jadi respect juga ke perusahaan bahwa saya dilatih dengan benar, keluar dari situ saya punya kompetensi dan saya juga dihargai. Itu penting Pak bagi perusahaan. Nah, kalau yang kedua tentang pemagangan, itu memang wajib diberikan uang saku 60% dari UMK dan maksimal ya Pak, pemagangan ini hanya boleh 20% dari jumlah tenaga kerja. Jadi tidak boleh lebih, misalnya karyawannya 100, maksimal hanya boleh 20 orang. Ya, gitu. Itu aturan ya Mbak ya? Aturan. Jelas disebutkan di aturannya. Permenaker nomor 6 tahun 2020. Ada komen nggak soal magang yang nggak sesuai, terus kemudian pokoknya magang aja gitu kali ya? Setelah lulus malah kerjanya di tempat yang lain lagi. Nah, ada komen nggak dari Mbak Nini? Iya, itu kita bisa memulai, memang itu fakta ya Pak. Jadi kembali lagi tentang pemagangan berkualitas. Salah satunya adalah pada saat kita mapping, itu kan sudah ketahuan ini kebutuhannya di bagian apa. Nah, relevannya itu jurusan apa Pak? Nah, kalau sudah ketahuan jurusan apa, kita bikin MOU atau bekerja sama dengan sekolah-sekolah yang relevan dengan kebutuhan kita. Sehingga dan penempatannya pun yang relevan. Jadi itu yang dimaksud pemagangan berkualitas, sudah ketahuan kebutuhannya berapa, tugasnya apa, kemudian target kompetensinya bagaimana, trainingnya dilakukan dengan baik. Nah, termasuk penempatan ini harus sesuai dengan jurusannya. Iya. Gitu. Tapi jujur hari ini saya baru ngerasa wah ini mesti butuh effort yang luar biasa ya. Betul. Mbak Nini untuk mensosialisasikan ini Pak. Meskipun sebenarnya kalau magang ini dilakukan secara berkualitas ya manfaatnya banyak, keuntungan, benefitnya banyak gitu. Itu repotnya hanya di awal Pak. Jadi pada saat memulainya kita menyusun kurikulumnya tadi ya, jadi mulai membuat manpower planning, kemudian menyusun kurikulumnya atau agenda trainingnya tadi. Nah itu satu kali effort beratnya, tetapi ketika ini sudah dilakukan, setelah blueprintnya ada kan tinggal diulang aja. Jadi kalau kita sudah punya MOU dengan sekolah-sekolah atau universitas terkait, kita kan rutin mengambil Pak. Jadi satu dikembalikan, misalnya periodiknya 6 bulan. Jadi 6 bulan yang lama kembali, kita kan pasti sudah digantikan yang baru. Gitu. Nah, di perusahaan kami dulu itu strateginya supaya tidak merepotkan bagian lain atau karyawan sekarang, termasuk karyawan yang sekarang, itu kami ada masa transisi itu antara 1 minggu, 2 minggu, ada juga yang 1 bulan, tergantung tingkat kesulitan pekerjaannya Pak. Jadi ketika peserta magang yang baru ini sudah dimasukkan, yang lama masih ada Pak. Sehingga overlapping gitu ya. Pekerjaannya tanpa terganggu sambil dia melatih yang baru. Sehingga nanti setelah 2 minggu yang baru ini sudah bisa menggantikan tugasnya. Yang lama balik ke dikembalikan ke sekolah. Nah, ini salah satu strategi untuk supaya pekerjaannya tidak terganggu dan tidak merepotkan atasannya yang lain. Iya. Kepada Bu Novi kita minta penjelasan atau bukan penjelasan, komentar soal bagaimana kalau masih ada eksploitasi. Apakah nanti akan bekerja sama dengan Emmanuel Ebenezer, Wamenaker untuk sweeping MSI dan Wamenaker atau gimana? Tapi silakan komentarnya. Gini, menurut saya itu karena ya kekurang pahaman ya, tentang konteks tadi loh, definisi awalnya. Terus yang kedua adalah kurang paham tentang aturan-aturan yang menjadi landasan pelaksanaannya. Jadi menurut saya ya kalau sekarang kita ini dalam rangka
rangka misalnya sosialisasi gitu, boleh dianggap bahwa ini pencerahan. Buat siapa yang mendengarkan, menurut saya ini menjadi langkah yang langkah baru yang perlu disusun untuk kedepannya. Ya. Termasuk buat saya sendiri, buat MSI gitu, karena pagi ini saya sangat tercerahkan bahwa bagaimana sih melakukan atau menyelenggarakan program magang secara benar, karena itu tadi kita mungkin belum melengkapi kurikulum, meskipun misalnya target yang harus tercapai apa gitu ya, tapi aktivitasnya itu tidak termonitor kayak gitu loh, tidak ada evaluasi gitu. Terus kemudian ketika dilepaskan, artinya dilepaskan itu diturunkan ke bagiannya, itu kemudian yang bimbing itu ya pokoknya disuruh-suruh aja, ini loh dorong mari tolong gawe kayak gitu ya. Itu kalau masih kerjaan enggak apa-apa, terus jangan sampai yang tadi itu yang ngopi segala macam, beli gorengan tadi itu. Seperti itu. Jadi yang seperti itu menjadi langkah buat kita, insight bahwa cobalah kita lakukan dengan baik dan benar. Dan kalau masih bingung ya bisa hubungi kami di MSI, nanti saya akan bekerja sama dengan Bu Nini untuk membantu perusahaan untuk melakukan program ini dengan semangat bahwa ya jangan sampai kemudian terjadi eksploitasi seperti itu. Menurut saya itu karena kekurangpahaman. Karena ketika kita paham ya kita akan comply kok kayak gitu. Apalagi ternyata regulasinya sudah ada, tinggal artinya kan kita punya dasar hukum untuk melakukannya. Betul. Gak ngerambiang gitu loh. Perlu edukasi ya Pak. Nah itu dia. Sosialisasi, edukasi, kemudian membangun kesadaran kepada perusahaan-perusahaan terutama HR bahwa program pemagangan ini kalau dikelola dengan baik sebetulnya bisa meningkatkan produktivitas. Betul. Dan efektif, efisien itu bisa tercapai gitu. Karena mungkin juga gini Mas, mungkin kita tidak terbayangkan bahwa ini magang ini sebagai salah satu strategi untuk itu loh, pipeline untuk rekrutmen. Artinya kebutuhan-kebutuhan yang akan datang sebenarnya kita bisa penuhi dari aktivitas magang ini seperti itu. Dan itu mungkin belum masuk ke dalam strategi kita, sehingga kemudian ya itu tadi kita dengan ketidaktahuannya itu kita menjalankan. Nah, kalau orang menjalankan mungkin belum tahu caranya kan masih diampuni ya. Masih diampuni gitu ya. Tapi kalau sekarang sudah tahu kan berarti ya harus dijalankan kayak gitu Mas. Omongannya kayak Emmanuel Ebenezer loh. Berteman baik sama Berteman baik Mas. Iya. Iya. Circle menentukan. Iya. Tapi betul. Artinya kalau ini dilakukan dengan baik itu sebetulnya kita jadi punya stok lah ya dalam tanda kutip. Sewaktu-waktu misalnya kandidat yang terbaik yang sudah terbukti, teruji dan nggak perlu ngajari banyak karena corporate culture kita mereka udah tahu. Kayak gitu. Closing, mengukur keberhasilan program magang ini seperti apa? Sebagai closing statement Mbak Nini. Ya. Kalau untuk pengukuran Pak, itu kalau produktivitasnya perusahaan ya Pak, itu kita menggunakan cost and benefit analysis. Jadi kayak biaya-biaya yang selama ini itu biaya rekrutmen itu berapa, itu kita catat. Kan kita pasti ada pelaporan ya. Kemudian biaya pelatihan. Biaya pelatihan itu kan ada biaya instruktur dan lain-lain ya, konsumsi dan lain-lain. Semua biaya itu berapa gitu. Kemudian nanti kita bandingkan setiap bulannya itu berapa. Jadi bisa juga dibandingkan dengan sebelum pemagangan itu kita setiap tahunnya misalnya biaya rekrutmen itu berapa, biaya pelatihannya berapa, biaya kalau terjadi turnover itu berapa, itu kan bisa dihitung ya. Nah nanti dibandingkan dengan ketika kita sudah melakukan pemagangan yang dikelola dengan baik tadi, ya kita ada benefit atau penurunan biayanya itu berapa, peningkatan produktivitasnya berapa. Nah itu kita pernah lakukan Pak, dan itu namanya ya CBA ya Bu ya. Cost and benefit analysis ya, tinggal diidentifikasi yang perlu yang perlu dievaluasi itu komponen biayanya apa saja. Itu sih Pak. Kalau dari perusahaan. Kalau pengukuran dari anaknya ya KSA-nya itu Pak, biasanya kita dalam bentuk
penilaian kinerja. Jadi kayak perbandingan pada saat anak ini masuk itu seperti apa, soft skillnya, hard skillnya. Nah setelah dia selesai pemagangan 6 bulan atau 1 tahun misalnya, nah dia sudah bisa apa, peningkatannya berapa. Itu kan kalau penilaian kinerja biasanya kita pakai skala Likert, tapi harus jelas. Misalnya dia dinilai 1 kalau bagaimana, dinilai 2 kalau bagaimana, dinilai 3 kalau bagaimana. Itu kan ada perbedaan, ada deskripsi yang jelas. Nah itu kita bandingkan antara sebelum dan sesudah. Oke. Gitu sih. Baik, terima kasih Mbak Nini Lestari, SECHT, founder dari PT Sinergi Prestasi Indonesia. Ditunggu nanti kolaborasinya sama MSI ya. Iya. Paling tidak harus dimulai dari sosialisasi lebih banyak. Oke, iya. Kan? Dan bagi perusahaan-perusahaan Pak, mungkin yang mendengar siaran ini, kalau misalnya membutuhkan pencerahan lebih lanjut, karena sebetulnya nggak cukup Pak 1 jam kita bicara pemagangan ini. Betul, ini. Tapi paling nggak sudah menggugah pikiran ya. Ya. Ini baru trigger awal lah ya untuk ngehkan orang. Oh ternyata kayak gitu. Nah kita tutup dengan Bu Novi, apa closingnya, apa kegiatan MSI? Oke, baik. Kalau closingnya tadi itu supaya kemudian menjadi investasi, jadi program magang menjadi sesuatu yang bernilai tambah bagi organisasi, ya kembali lagi bahwa mengevaluasinya tadi itu kita bisa lihat dari kalau tadi cost benefit, beberapa yang mungkin perlu saya tambahkan untuk bisa dievaluasi ya, misalnya dengan setelah adanya magang, efektivitas kerja dari tim, terus efisiensi waktu, selain tadi misalnya biaya kayak gitu, terus kemudian kita bisa lakukan juga survei Mas gitu, jadi survei dari peserta magang bagaimana pendapat mereka seperti itu. Terus kemudian ini ada juga tingkat referral, artinya ketika kemudian mereka sudah selesai magang, apakah mereka mereferensikan juga kepada rekan-rekannya atau teman kuliahnya gitu untuk kemudian juga magang di tempat kita, seperti itu. Jadi supaya kemudian ini tadi mendapatkan benefit yang maksimal, sehingga kemudian itu tadi magang bukan sesuatu yang merepotkan, tetapi adalah salah satu strategi HR yang mulai sekarang mungkin bisa di-create karena aturannya sudah ada. Iya. Oke, baik. Silakan agenda MSI terdekat. Agenda MSI, jadi silakan bisa telepon ke 0811 340 5557. Kalau ini ya ada pelatihan-pelatihan yang dalam waktu dekat itu nanti ada pelatihan yang digital marketing, kita pelatihan dan sertifikasi MSDM. Ini yang baru Mas Aldi karena makin banyak digital marketing dan ini BNSP gitu. Terus kemudian selain yang lama ada SDM, sekretaris, terus administrasi perkantoran, pelayanan prima dan juga TOT. Kalau ijazah yang lainnya mungkin kalau perlu assessment, tes psikologi, kemudian rekrutmen, desain organisasi misalnya, bikin SO atau review struktur organisasi, bikin job desk. Nah ini kami membantu untuk klien-klien. Pokoknya palu gada lah ya, apa lu butuh gua ada. SDM. Luar biasa. Terima kasih Mbak Nini. Terima kasih Bu Novi. Terima kasih, sama-sama. Sehat-sehat terus ya. Baik. Oke, baik. Terima kasih sahabat Merkuri, Anda sudah bersama saya dan silakan untuk menonton kembali kalau Anda tertinggal karena baru mengikutinya di tengah-tengah, nanti dia ada di akun YouTube-nya Merkuri ya, @radiomerkuri96. Saya Limon pamit, kita ketemu dalam talk show dengan topik berbeda selanjutnya. Sampai jumpa.